Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan kegiatan belajar 3 yang materinya adalah perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Pengertian daripada emosi adalah perasaan yang menimbulkan rasa benci, takut, marah, cinta, senang dan kesedihan. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Pengertian sosial peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya hingga masyarakat secara luas. Pengertian spiritual peserta didik adalah tingkatan hubungan seseorang dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Yang jelas bahwa dalam spiritual mengandung makna semangat, roh, jiwa, dan keteguhan hati atau keyakinan. Karakteristik emosional peserta didik. Yang pertama adalah inisiator, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. 2. Rektor, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. 3. State, yaitu perubahan positif spesifik, yaitu adalah perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek psikologi. Expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Experience, yaitu persepsi dan interaksi individu pada kondisi emosionalnya. Karakteristik sosial peserta didik adalah yang pertama, tahap pertama usia 0 sampai 1 tahun. Yang tumbuh di situ adalah kepercayaan diri atau tidak kepercayaan diri. Yang kedua, tahap kedua adalah 2 tahun sampai 3 tahun. Yang ada dalam fase ini adalah kemandirian vs rasa malu. Tahap ketiga adalah 4 tahun 5 tahun. Di sini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat adalah usia 6 tahun sampai 11 tahun. Yang muncul di sini adalah ketekunan dan VS rendah diri. Adapun pengertian karakteristik spiritual, pertama adalah the fairy tale stage, dalam kurung tingkat dongeng, dimulai 3 tahun 6 tahun, disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Kedua, tingkatan kenyataan, dimulai dari 7 tahun ke 12 tahun. Pada masa ini anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Ketiga adalah terjadi pada usia remaja, di mana pada masa ini situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan konsekutif emosinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama adalah keadaan individu sendiri dalam kurung fisik dan intelijensi. Kedua, konflik-konflik yang terjadi selama proses perkembangan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yang pertama adalah faktor individu dalam kurung kematangan fisik dan psikis. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga dalam kurung status anak dalam keluarga, keutuhan keluarga, dan sikap dan kebiasaan orang tua. Yang ketiga, faktor dari luar rumah, yaitu teman, sebaya dan media massa. Yang keempat, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Dalam kurung pengalaman sosial yang buruk akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Yang pertama, lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah,
lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan hereditas, tingkat penalaran, dan teknologi. Implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah guru dan orang tua harus lebih mendalami perkembangan emosi peserta didik. Guru dan orang tua perlu menerapkan berbagai strategi dalam membantu peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan ruang belajar yang sensitif terhadap perkembangan spiritual peserta didik. Materi yang sulit dipahami adalah yang pertama karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, di mana banyaknya istilah asing dan memahaminya satu persatu perlu waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membedakan antara karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Ini ada peserta didik kelas 12 akan saya tanyakan, implementasikan sedikit terkait dengan emosional, spiritual, dan sosial. Adik, perkenalan dulu dari Mbak, siapa? Monggo dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Melati, kelas 12, umur saya 17 tahun. Apakah kamu senang ketika sedang sekolah? Ya, senang karena di sekolah bertemu dan bermain dengan teman-teman. Apa saja yang kamu lakukan agar kamu mendapatkan penilaian yang bagus dari guru? Mendengarkan apa kata guru dan mengikuti ekstra yang saya sukai dan mengerjakan tugas. Bagaimana pergaulan dengan teman-teman lainnya? Saya mempunyai banyak teman dan beberapa teman dekat dengan saya. Dan Apa? saya tidak memilih-milih teman itu. Apakah kamu termotivasi untuk terus menjadi yang terbaik? Ya, saya selalu bermotivasi menjadi yang terbaik. Ya, sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.